Jadi kami di sini akan membahas tentang work to family conflict and family to work conflict yang akan kami tanyakan kepada karyawan-karyawan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan saya Aswarina Mazaya dengan NIM 2317030039 dan teman saya Fitri Dewati Berpurba dengan NIM 2317030088 dan teman saya Clarissa Kusniawan dengan NIM 2317030001. Jangan lupa nonton video kami sampai habis ya. See you guys. Pagi Bu. Pagi. Sebelumnya kami berterima kasih karena Ibu udah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Jadi tujuan kami ke sini untuk menanyakan tentang konflik keluarga yang mempengaruhi pekerjaan dan juga konflik pekerjaan yang mempengaruhi ke keluarga. Jadi sebelum kami menanyakan pertanyaan-pertanyaannya, kami mau perkenalan diri dulu. Nama saya Rina. Nama saya Caca. Nama saya Fitri. Kalau boleh tahu nama Ibu sendiri? Indri. Ibu Indri. Jabatan Ibu di pekerjaan ini sebagai apa? Admin. Sebagai admin. Baiklah Bu, pertanyaan pertama ditanyakan sama teman saya. Baik Bu, pertanyaan pertama, gimana cara Ibu menyeimbangkan tanggung jawab di pekerjaan dan juga tanggung jawab Ibu di rumah gitu Bu, di keluarga? Kalau tanggung jawab di perusahaan ya membereskan pekerjaan-pekerjaan kantor. Kalau di rumah namanya juga merangkap seorang ibu yang membereskan rumah tangga, ngurus anak, suami, rumah. Ibu merasa pekerjaan ini terlalu berat nggak? Jadi Ibu sulit untuk fokus sama keluarga? Enggak, sejauh ini aman-aman aja. Kalau boleh tahu pengalaman Ibu sendiri tentang konflik ada nggak yang mempengaruhi antara pekerjaan Ibu dan keluarga Ibu? Enggak. Kalaupun ada misalnya konflik di kantor, kan nggak mungkin kita bawa ke rumah kan, profesional lah, nggak dibawa. Berarti dari yang kami wawancari si perusahaan ini berarti pekerjaannya nggak begitu berat ya Bu? Enggak, Santai-santai gitu ya. Oke. Baiklah Bu, itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sebelumnya terima kasih ya Kak, karena Kakak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Nah kami akan mempertanyakan gimana beban Kakak di seperti konflik di pekerjaan yang mengaruhi ke kehidupan keluarga dan juga konflik di keluarga yang mengaruhi pekerjaan. Nah sebelumnya perkenalkan ya Kak, nama saya Fitri. Nama saya Rina. Saya Caca. Nah untuk nama Kakak sendiri siapa ya Kak? Ririn. Untuk jabatan Kakak Iya. Kak? Admin. Oh admin juga ya. Nah Kalau boleh tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa ya Kak? Ini sih di bidang pupuk sih. Oh, di Distributor pupuk. distributor pupuk ya Kak. Oke baik. Nah untuk pertanyaan pertama Kak, gimana cara Kakak menyeimbangkan tanggung jawab Kakak di perusahaan ini dan juga di rumah gitu Kak, cara menyeimbangkan tanggung jawabnya gitu. Kalau misalnya di perusahaan sih, ini kan perusahaan distributor pupuk ya. Nah di pekerjaan sih kakak cuma buat DO gitu-gitu. Kalau misalnya di rumah sih pekerjaannya paling kayak membantu orang tua, tanggung jawab kita kayak bersih-bersih rumah gitu. Atau kayak bantu orang tua kayak misalnya kebutuhannya apa. Kalau misalnya nggak bisa dari orang tua, kita yang membantu gitu. Kakak merasa pekerjaan ini terlalu berat nggak? Jadi kakak sulit untuk fokus sama keluarga di rumah? Enggak sih, pekerjaannya sih sampai Santai saat ya, ini iya santai gitu, kayak nggak ada maksudnya jarang ada konflik lah gitu. Gitu aja sih. Kalau boleh tahu pengalaman pribadi kakak ada nggak konflik yang mempengaruhi pekerjaan kakak sama keluarga? Nggak ada sih, kayaknya sejauh ini kayaknya lumayan enak sih gitu. Berarti ya bagus-bagus aja Kak. Iya, bagus-bagus aja. Alhamdulillah. Baiklah Kak, itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Pagi Bu. Pagi. Sebelumnya kami berterima kasih karena Ibu udah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Jadi tujuan kami di sini mau menanyakan tentang konflik keluarga yang berpengaruh ke pekerjaan dan juga konflik pekerjaan yang mempengaruhi keluarga. Jadi sebelum kami menanyakan pertanyaannya, kami perkenalkan diri dulu ya Bu. Iya. Nama saya Rina. Saya Fitri. Saya Caca. Jadi kalau nama Ibu? Nama saya Juli. Juli. Jabatan Ibu di kerjaan ini Bu? Administrasi. Administrasi. Baik. Pertanyaan pertama Bu, gimana cara Ibu menyeimbangkan tanggung jawab Ibu di pekerjaan dan juga di keluarga gitu Bu, cara menyeimbangkannya gitu tanggung jawab. Ya kalau untuk tanggung jawab di
pekerjaan ya fokusnya di pekerjaan gitu. Kalau di keluarga ya di keluarga gitu aja. Ibu ngerasa pekerjaan ini terlalu berat nggak? Jadi ibu sulit untuk fokus sama keluarga? Enggak. Kalau boleh tahu pengalaman pribadi Ibu sendiri tentang konflik antara pekerjaan dan keluarga ada nggak Bu? Enggak ada. Selama ini sih aman-aman aja ya. Berarti di pekerjaan ini tuh nggak terlalu membebani gitu ya Bu? Enggak. Terlalu berat lah ya. Enggak. Jadi nggak terbawa juga ke keluarga, nggak ke pekerjaan juga gitu. Iya. Gitu deh. Baik, Makasih makasih ya Bu. Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu, Ibu telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Nah, tujuan kami di sini Bu ingin mewawancarai gimana konflik di pekerjaan yang mengaruhi ke keluarga dan juga konflik keluarga yang mengaruhi pekerjaan. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Nama saya Fitri. Nama saya Caca. Nama saya Rina. Nah, untuk nama Ibu sendiri siapa? Cynthia. Oh, Cynthia. Nah, untuk jabatan Ibu di perusahaan ini apa ya Bu? Administrasi. Baik. Nah, Ini untuk perusahaan ya. Nah, untuk perusahaan ini bergerak di bidang apa ya Bu? Transportasi pengangkutan. Oh, transportasi pengangkutan berarti. Oh, oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, gimana cara Ibu menyeimbangkan tanggung jawab Ibu di pekerjaan dan juga di keluarga? Kalau di kantor ya kerjaan kantor ya yang ada yang kayak biasa. Kalau saya sendiri untuk buat harian. Kalau untuk di rumah saya sebagai seorang anak ya bantu-bantu orang tua mengerjakan rumah dan lain-lain sih. Ibu merasa pekerjaan ini terlalu berat nggak? Jadi sulit untuk fokus sama keluarga gitu. Enggak sih, masih enak aja, nggak mengganggu ke keluarga. Kalau boleh tahu ada nggak konflik yang mempengaruhi ke pekerjaan Ibu dan keluarga Ibu? Sejauh ini belum ada. Berarti aman-aman aja Bu di keluarga, di pekerjaan itu ya tenang aja gitu ya Bu. Baiklah Bu, pertanyaannya itu aja yang mau kami tanyain. Makasih ya Bu. Siang Kak. Sebelumnya kami berterima kasih karena Kakak udah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Jadi tujuan kami di sini itu untuk menanyakan tentang konflik pekerjaan yang mempengaruhi keluarga dan juga konflik keluarga yang mempengaruhi pekerjaan. Sebelum kami nanya-nanya nih, perkenalkan nama kami dulu ya Kak. Nama saya Aswari Namazaya, biasa dipanggil Rina. Saya Fitri, biasa dipanggil Fitri. Saya Karisa, biasa panggil Caca. Kalau nama Kakak, Nah, saya Hana. jabatan Kakak di sini sebagai apa Kak? Kalau boleh tahu. Oh, teller. Baik Kak, pertanyaan pertama, gimana cara Kakak menyeimbangkan tanggung jawab Kakak di lingkungan pekerjaan dan juga di rumah atau keluarga? Gimana cara menyimbanginya gitu? Menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kalau di pekerjaan kan memang kita punya tanggung jawab, dan di rumah sebagai istri dan ibu kan juga punya tanggung jawab. Jadi apapun masalah yang di rumah atau di pekerjaan itu jangan dibawa-bawa ke rumah atau di pekerjaan, biar kita bisa fokus sama pekerjaan kita masing-masing. Kakak merasa beban kerja ini terlalu berat nggak? Jadi Kakak sulit untuk fokus sama keluarga. Kalau beban kerja mungkin nggak terlalu berat ya, karena kakak juga udah lama, jadi mungkin udah mulai terbiasa. Jadi untuk pekerjaan dan keluarga mungkin nggak ada beban sama sekali sih, kita enjoy aja. Kak, boleh nggak Kakak ceritakan tentang pengalaman pribadi Kakak tentang pekerjaan Kakak? Antara konflik dalam pekerjaan dan keluarga Kakak. Apanya tadi? Pengalamannya. Pengalaman pribadi yang Pengalaman pribadi ya. Pernah kan biasa tuh kalau seorang ibu kan anaknya bersekolah, kadang-kadang kan ada kegiatan tuh di sekolah. Sementara di pekerjaan nanti ada kerjaan tambahan. Sementara di sekolah si anak tadi pengen ibu orang tuanya pengen datang tuh ke acara sekolahnya, sementara kakak kan harus di kantor, harus punya tanggung jawab pekerjaan juga. Jadi kadang-kadang bentrok di situ. Jadi nggak bisa mengikuti kegiatan si anak di sekolah tadi, sementara kan anak tuh pengen ibunya datang ke sekolah. Oh, jadi Kak, beban pekerjaan itu tidak terlalu mempengaruhi ke keluarga ya Kak?
enggak sih, kalau kakak pribadi sih enggak terlalu, karena kan kita punya porsi masing-masing ya di pekerjaan sama di keluarga. Jadi jangan kita campurin semuanya itu. Kalau dicampur itu jadi beban. Jadi harus masing-masing pekerjaan, keluarga. Berarti kalau pas di rumah jadi ibu dan istri, Iya. di sini jadi karyawan gitu ya. Jadi kita bisa menikmati semuanya kan, jadi nggak terlalu banyak beban pikiran jadinya. Ya udah Kak, kami cuma nanya itu aja Kak. Makasih ya Kak. Siang Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak karena Kakak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Tujuan kami ke sini ingin bertanya tentang konflik Kakak di pekerjaan yang mengaruhi lingkungan keluarga dan juga sebaliknya Kak. Sebelum kami bertanya, saya perkenalkan diri dulu ya Kak. Nama saya Fitri Idawati Purba, biasa dipanggil Fitri, dan teman saya. Nama saya Aswarina Mazaya, biasa dipanggil Rina. Nama saya Clarissa Kusniawati, biasa dipanggil Caca. Nah Kak, untuk nama Kakak sendiri siapa ya Kak? Saya Yulispita Sindira, Untuk jabatan Kakak kalau boleh tahu apa ya Kak? administrasi atau dibilang klerek. Oke, baik. Pertanyaan pertama Kak, gimana cara Kakak nyimbangin tanggung jawab Kakak di lingkungan pekerjaan dan juga lingkungan Kakak di keluarga gitu Kak? Cara Tanggung menyimbanginya tanggung jawab gitu. Kalau saya posisi lagi ada masalah ini ya, Iya. istilahnya di luar dari jam di luar kantor. Saya untuk menyeimbanginya yang pertama saya berpikir tuh pekerjaan tanggung jawab saya. Jadi bagaimanapun kondisi saya di luar, saya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan dengan cara yang pertama saya bekerja ini untuk keluarga. Terus yang pertama jadi motivasi saya ini pertama keluarga itu adalah anak. Jadi apapun masalah saya di luar, saya mikir pertama pekerjaan tanggung jawab, yang kedua itu anak. Karena saya berpikir saya bekerja untuk anak, masalah apapun akan coba saya hilangkan lah untuk itu. Jadi motivasi saya bekerja pertama tanggung jawab, kedua anak. Kakak merasa beban kerja ini terlalu berat nggak? Jadi kakak sulit fokus untuk ke keluarga gitu. Kalau dibilang beban pekerjaan berat sih kadang-kadang iya, kadang-kadang. Cuma sih saya menyikapinya sih dengan coba untuk ya yang semampu saya sih saya kerjakan gitu. Kalau memang hari ini saya mampu kerjakannya satu, walaupun itu tumpukannya banyak ya sepandai-pandai saya lah untuk memilih pekerjaan. Menyikapinya. Iya. Kak, boleh nggak cerita tentang pengalaman pribadi kakak tentang konflik antara pekerjaan atau keluarga kakak? Konflik ini gimana? Konflik dalam pekerjaan, pengalamannya. Ke keluarga ya. Iya. Di kantor ini. Ada sih, pernah saya alami seperti itu ya, yang saya tidak gimana ya, pasti ya konflik itu bisa dengan kawan kerja kan. Iya. Gitu. Ya pasti berdampak. Dampaknya jadinya kalau ke rumah tangga, ke rumah jadinya mut-mutan. Mut-mutan kan jadinya kayak gimana uring-uringan. Iya. Karena saya tahu sih sebenarnya itu nggak boleh kan gitu. Cuman ya nggak munafik pasti berdampak gitu. Soalnya sih itu sih lebih ke situ. Jadi ke anaknya pun kadang-kadang anak nggak tahu apa-apa tiba-tiba bandel ya kamu ya gitu. Padahal istilahnya dia nggak tahu kan gitu. Itu aja sih. Berarti kalau misalnya kita ada masalah di keluarga ataupun pekerjaan, nggak boleh dibawa ke mana-mana. Masalah keluarga, masalah Benar. pekerjaan dan masalah pekerjaan. Benar kali. Seharusnya seperti itu. Cuman manusia kan nggak ada yang Iya. Mungkin nggak bisa inilah Kak menahan gitu ya. betul. Iya. Tapi kita mencoba. Iya. Mencoba. Sekian lah Kak yang kami pertanyain ya. Makasih ya Kak. Sore Pak. Sore. Sebelumnya kami berterima kasih karena Bapak udah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Jadi tujuan kami di sini mau menanyakan tentang konflik pekerjaan yang mempengaruhi keluarga dan juga konflik keluarga yang mempengaruhi pekerjaan. Jadi sebelum kami menanyakan itu,
Kami perkenalkan diri dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Aswari Namazaya, biasa saya dipanggil Tina. Dan saya Fitri Doa Teguh Purba, biasa dipanggil Fitri. Saya Karsa Kusnawan, biasa dipanggil Caca. Nah, untuk nama Bapak sendiri siapa ya Pak? Nama saya Andre Septian Nenggolan. Kalau jabatan Bapak? Jadi saya di sini sebagai manajer di hotel. Baru saya juga sudah berkeluarga, usia 34 tahun. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama Pak, gimana cara Bapak mengimbangi tanggung jawab Bapak di dalam lingkungan kerja dan juga di keluarga gitu Pak? Kalau mengimbangi caranya ya sebenarnya ya dari segi waktu ya, dari segi waktu, karena kan jam kerja itu kan ada, jadi ada juga jam untuk keluarga gitu. Jadi mengimbanginya itu ya kita bekerja ya kadang kan sesuai dengan jam, kadang bisa lewat dari jam kan gitu. Intinya itu kan ya tetap harus ada komunikasi juga dengan keluarga. Artinya apa? Kalau kita kerja, kita komunikasinya itu ya untuk menanyakan di mana posisinya gitu kan, istri atau lagi di mana, atau udah pulang kerja kah atau belum kan gitu. Nah kalau kita sudah mau pulang kerja ya kita kabarin juga mau pulang kerja gitu. Jadi mengefisienkan waktu lah namanya. Itulah dia mengimbanginya itu dengan mengefisienkan waktu sama ya perhatian juga gitu, saling peduli. Bapak merasa beban kerja ini terlalu berat nggak? Jadi sehingga Bapak itu kurang fokus untuk keluarga? Kalau menurut pekerjaan yang saya sedang ini ya, yang pekerjaan sekarang ini, kalau untuk beban sih nggak ada, karena sesuai jam kerjanya juga sesuai, gitu kan. Jadi waktu untuk keluarga pun banyak. Kita kan kerjaan ini pun, ya kita kan ada juga off-nya, gitu kan, dan juga kerjaannya kita pun nggak terlalu berat untuk inilah, untuk target apa kita nggak terlalu berat. Jadi tidak ada beban. Pak, boleh nggak Bapak ceritakan pengalaman pribadi Bapak tentang konflik antara pekerjaan Bapak dalam keluarga? Kalau pengalaman ada sebenarnya. Kalau pengalaman ada di pekerjaan sebelumnya. Jadi di pekerjaan sebelumnya itu kan kadang dia kan kemarin itu 12 jam kerja gitu kan. Jadi 12 jam kerja itu kan sampai sore, itu pagi jam 8 masuk, pulang jam 5 sore. Jadi di situ kadang-kadang juga kita mau lembur juga sampai jam 8 gitu kan. Jadi terkadang yang sering terjadi konfliknya itu cuman kadang-kadang kecapean, mungkin itu aja ya, kecapean karena ya kadang kita kan banyak yang dikerjain dan banyak yang mau diberesin gitu. Jadi begitu kita pulang ke rumah mungkin sudah sangat lelah, mungkin itu aja konfliknya sendiri. Tapi itu jarang lah, tapi pernah itu lah. Jadi Pak, kesimpulannya Bapak, kalau misalkan Bapak lagi kecapean di kerjaan, terus bisa kebawa sampai ke rumah gitu Bisa, ya? bisa, terkadang bisa. Terkadang bisa, nah terkadang juga kita bisa membuat tuh, nah kita bisa membuat itu nggak kita bawa ke rumah. Iya, kayak kerjaan ke kerjaan, Iya. di keluarga Itu kan keluarga. terkadang kan bisa terjadi seperti itu Iya, ya. iya. Nah, tapi kebanyakan sih sebenarnya kalau udah kerjaan menumpuk aja itu. Udah Menumpuk, apalagi capek. kalau ada target kan, nggak tercapai, ngejar sana, ngejar sini, ya, mungkin itu yang bisa membuat kita jadi kelelahan gitu. Iya. Tapi itu 50-50% lah, Iya. bisa terjadi seperti itu. 50-50 Iya. Pak. Jadi aja sekian ya pertanyaan yang kami. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, jadi itulah beberapa karyawan yang kami wawancarai tentang materi kami, yaitu work to family conflict and family to work conflict. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami sampai habis. Bye-bye.